Bapak Ibu dan Saudara yang terakhir, kita tiba di Minggu Prapaskah yang terakhir, yaitu Minggu Prapaskah ke-6. Dan pada hari Jumat kita bersama-sama akan mengikuti untuk peringatan Jumat Agung, di mana Kristus disalibkan, menderita, mati untuk kita orang yang berdosa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, melampaui kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini punya standar ketika menilai kemuliaan hidup seseorang. Standarnya sama untuk semua negara. Apa saja standar kemuliaan versi dunia? Yang pertama, kekayaan materi. Orang yang mulia menurut versi dunia, hartanya berlimpah, rumahnya mewah, punya kendaraan pribadi. Makin mewah rumahnya, makin mewah kendaraan pribadinya, makin mulia hidupnya. Yang kedua, punya jabatan dan kekuasaan. Orang yang mulia itu punya posisi yang tinggi di tempat kerja, ya, di pemerintahan atau di satu organisasi. Entah dia jadi kepala, pimpinan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, standar kemuliaan versi dunia adalah punya popularitas dan pengaruh. Orang seperti ini dikenal banyak orang, punya jutaan pengikut di media sosial. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang tertentu yang suka pansos, ya, karena dia melihat ada orang-orang yang begitu mulia hidupnya, pengikutnya begitu banyak di media sosial. Yang keempat, punya pendidikan yang tinggi. Orang yang mulia itu punya gelar akademik. Gelarnya bukan cuma satu, mungkin ada beberapa, dan itu diperoleh dari universitas ternama. Jadi bukan sembarang universitas, ya. Universitasnya ternama. Yang kelima, penampilannya mengikuti tren fashion. Orangnya cantik atau ganteng, dan gaya hidupnya hedonis. Jangan heran juga kalau banyak orang terus suka flexing, pamer kekayaan. Karena begitu mereka flexing, orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang hidupnya begitu mulia. Bapak Ibu Saudara, itulah standar kemuliaan menurut dunia. Nah, pertanyaannya, apakah salah kalau saya kepingin punya kemuliaan hidup versi dunia? Salah enggak? Saya punya gelar akademis dari universitas ternama. Saya punya harta yang melimpah. Saya punya jabatan dan punya kekuasaan. Saya punya popularitas dan punya pengaruh. Salah enggak? Tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama banyak yang mulia hidupnya. Dan kemuliaan tokoh Alkitab di Perjanjian Lama ini disertai dengan harta melimpah, jabatan, kekuasaan, pendidikan tinggi, dan penampilan fisik. Kalau Bapak Ibu baca kisah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Daniel, dan lain sebagainya, mereka adalah tokoh dari Alkitab yang hidupnya begitu mulia. Tapi setelah Kristus datang ke dunia, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lagi fokus mengejar kemuliaan dunia itu. Apa yang mesti kita kejar? Yang harus kita kejar adalah kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan. Kita diajar untuk mengejar kemuliaan Kristus,
Mari kita melihat 2 Korintus 3 ayat ke-18. Di situ dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus di dalam surat 2 Korintus 3 ayat ke-18 menyatakan bahwa kita melampaui kemuliaan ketika mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi inilah kemuliaan yang melampaui kemuliaan dunia. Kemuliaan Kristus yang harus terus kita kejar. Dan itu terjadi ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan itu? Lewat perubahan karakter. Karakter kita ini setiap hari harus semakin serupa dengan Kristus. Waktu karakter kita makin serupa dengan Kristus, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saat itulah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini jangan cuma habis buat cari uang. Jangan cuma habis buat sekolah dan segala macam les. Habis buat cuma membesarkan anak. Habis hanya untuk hobi kita saja. Hidup kita ini juga harus memikirkan, apakah saya ini sudah bertumbuh serupa dengan Kristus. Waktu saya di sekolah karakter saya ini bertumbuh serupa Kristus enggak sih? Atau malah tumbuh makin gak karuan? Ikut-ikutan teman nyontek, ikut-ikutan teman bully, bohong, flexing, dan lain sebagainya. Waktu kita cari uang, apakah karakter kita ini makin serupa Kristus? Atau kita makin jadi rusak karakternya? Terpengaruh lingkungan yang rusak pergaulannya. Di salah satu jemaat GKI, ada seorang pria yang dari sejak pemuda sudah melayani Tuhan. Sampai dia menjadi majelis. Saat memasuki usia 40 tahun, bisnisnya semakin berkembang. Dari pemuda lugu, dia menjadi seorang bisnismen yang kaya raya. Makin kaya, cara bicaranya makin suka meremehkan orang. Karakternya tidak bertumbuh, makin rendah hati seperti Kristus. Harusnya kan makin berkati, orang makin rendah hati. Betul ya saudara? Saya dapat berkat ini dari Tuhan. Tidak semua orang diberikan berkat kepercayaan, harta yang banyak dalam hidupnya. Kalaupun ada, itu pasti untuk membuat dia makin rendah hati dan semakin jadi berkat dalam hidupnya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, pria ini berbisnis dengan seorang wanita kaya non-Kristen. Karena terpesona oleh kelihayan si pria ini, wanita ini lalu mulai menggodanya. Dari candaan kecil, akhirnya mereka menikah siri. Padahal si pria ini sudah punya istri dan anak. Ironisnya saudara, pernikahan siri ini dilaksanakan saat si pria ini menjabat sebagai majelis. Bisnis dan pekerjaan tidak membuat pria yang tadinya tulus melayani Tuhan ini bertumbuh serupa Kristus. Yang ada justru dia makin menyimpang dari gambar Kristus. Lalu saudara, kemuliaan Tuhan seperti apa yang bisa dipancarkan dari hidup orang Kristen yang seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudara, selama Kristus hidup 33 tahun di dunia, sebuah waktu yang sangat singkat sekali. Kristus memakai waktunya yang sangat singkat itu untuk mengejar kemuliaan yang melampaui kemuliaan dunia. Orang banyak saat itu menawarkan kemuliaan ala dunia.
Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menyanjung Yesus. Sanjungannya itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu pegang daun palem tadi ya, ini daun palem yang waktu itu dilambai-lambaikan oleh orang banyak untuk Tuhan Yesus, itu untuk menyambut seorang pembesar, ya, seorang pembesar yang masuk kota Yerusalem. Bahkan orang-orang waktu itu rela menghamburkan pakaiannya di tengah jalan untuk diinjak oleh keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Lalu orang-orang ini juga berteriak, Hosana bagi anak Daud. Luar biasa sekali teriakannya. Dan teriakan ini bukan diteriakan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali sepanjang Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem. Ini bukan pakai sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Pernyataan dari pekik orang-orang itu adalah sebuah pernyataan bahwa orang yang datang itu bawa otoritas penuh dari Allah. Jadi teriakan itu mau memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Banyak orang memimpikan momen seperti ini. Ya, kuasa ada di tangan, para pemuja siap mendukung, dan yang paling penting, kemuliaan itu sudah ada di depan mata. Tinggal diraih. Yesus itu tinggal bilang, ya aku mau jadi raja kalian. Yesus akan mendapat kemuliaan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus tersanjung dengan pujian orang banyak, lalu dia terima kemuliaan yang dunia tawarkan itu? Ternyata tidak. Yesus tidak mau mengambil kemuliaan yang ditawarkan dunia saat itu, tapi Yesus mau mengambil kemuliaan Allah yang melampaui kemuliaan dunia. Sementara prosesi itu terus berjalan, Yesus tidak berusaha memenuhi dan menuruti ambisi pemujanya. Dia berjalan di dalam ketaatan, sambil menangisi Yerusalem, sambil menangisi kita orang yang berdosa ini. Yesus mulai menjalani masa sengsaranya. Disalahpahami, difitnah, pengadilan untuk dirinya direkayasa, sampai akhirnya disalibkan. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, Yesus tidak kecewa ketika dia disalahpahami. Bahkan ketika bertubi-tubi fitnah dan rekayasa pengadilan itu dirancang bermuara sampai pada penyalipan, Yesus tidak bela diri, sama sekali tidak membela dirinya. Yesus diam, bukan karena dia kehabisan kata-kata, saudara, tapi karena dia mau menggenapi nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Yesus tahu kalau jalan ke Yerusalem itu adalah penggenapan janji Allah. Dan disitulah Yesus menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Yesus membela dirinya dan Yesus menjadi bebas, maka salib itu tidak akan pernah terjadi. Tapi Yesus taat kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, inilah yang disebut melampaui kemuliaan. Kita bersyukur Tuhan Yesus tidak cari kemuliaan buat dirinya sendiri. Dia tidak fokus pada kemuliaan dunia yang sedikit lagi bisa dia genggam dengan tangannya. Yesus fokus pada kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu diperoleh ketika Yesus taat kepada kehendak Bapaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara, zaman sekarang ini banyak sekali orang suka cari validasi, ya. Validasi itu apa sih? Validasi itu pengakuan.
Manusia seringkali sibuk cari pengakuan sampai mengingkari kebenaran. Buat apa sih orang cari validasi? Supaya hidupnya lebih mulia. Orang yang suka flexing, mereka cari validasi. Mereka ingin diakui sebagai orang yang banyak hartanya, sehingga orang itu makin memulia-muliakan dirinya. Yesus mengajarkan kepada kita kemuliaan yang melampaui apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu hanya bisa diperoleh kalau kita hidup seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Taat pada kehendak Allah, bahkan saat kita ditawarkan kemuliaan dari dunia ini. Saya ingin membagikan kisah seorang misionaris bernama Eric Liddell. Eric Liddell. Untuk Bapak Ibu yang lahir di sekitar tahun 40-an ya, 50-an mungkin mengenal Eric Liddell. Eric Liddell ini hidupnya nggak lama, Bapak Ibu Saudara. Dia lahir tahun 1902, lalu meninggal pada tahun 1945. Jadi 43 tahun saja dia hidup di dunia. Dan Eric Liddell ini adalah atlet lari dari Skotlandia, Inggris. Nah, Eric Liddell ini terkenal karena pernah menolak bertanding lomba lari 100 meter pada Olimpiade di Paris tahun 1924. Kenapa kok dia nggak mau lari? Ya, karena ternyata babak penyisihan itu diadakannya di hari Minggu. Hari Minggu. Eric Liddell ini seorang Kristen yang taat. Dia anggap hari Minggu itu adalah waktu khusus untuk ibadah, bukan waktu untuk bertanding. Waktu itu Liddell dapat tekanan besar dari pejabat Inggris. Kamu harus ikut babak penyisihan ini. Kamu mewakili negara, jangan main-main ini ya. Tapi dia tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara, dengan prinsip imannya. Dia mundur dari lomba lari 100 meter. Lalu kemudian dia mengambil lomba lari 400 meter. Sebenarnya lomba lari 400 meter itu bukan spesialisasinya loh ya. Dia biasa lari di nomor 100 meter. Tapi yang luar biasa, ketika dia mengikuti pertandingan 400 meter ini, Liddell justru memenangkan medali emas dengan memecahkan rekor dunia saat itu. Ya, luar biasa sekali berkat Tuhan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kemuliaan Tuhan dengan ketaatan hidupnya. Nah, saat berada di puncak karirnya, Liddell lalu pergi ke China pada tahun 1925, 1 tahun setelah dia mengikuti Olimpiade di Paris. Ngapain dia ke sana? Jadi misionaris dan menjadi guru. Banyak orang menyesalkan keputusannya karena Liddell masih muda. Dia masih bisa dapat banyak medali emas. Kemuliaan sebagai atlet Inggris itu masih menanti di tahun-tahun kemudian. Larinya cepat sekali, Bapak Ibu Saudara. Uang berlimpah, nama baik, popularitas menanti Liddell. Tapi Liddell memilih taat kepada Tuhan yang memanggilnya untuk melayaninya di China. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika melayani di China selama masa perang, akhirnya Liddell ditahan oleh Jepang, lalu meninggal dunia pada tahun 1945 karena tumor otak dan kondisi kesehatannya yang semakin buruk. Kisah hidupnya ini difilmkan dalam sebuah film dengan judul Chariots of Fire, Kereta Api. Film ini menyoroti dedikasi Liddell pada imamnya di atas
ketenaran atletik. Dan film ini memenangkan Oscar pada tahun 1981. Bapak Ibu Saudara-saudara, leader tidak fokus pada kemuliaan dunia. Dia fokus pada kemuliaan Allah. Leader meninggalkan kemuliaan dunia. Dia lakukan kehendak Allah sekalipun dia tidak terkenal lagi. Dia kekurangan uang, dia menderita, disiksa, dipenjara oleh Jepang, bahkan sampai sakit parah dan akhirnya meninggal di kamp penampungan tawanan perang. Namun leader sudah pasti menerima kemuliaan Allah yang jauh lebih mulia daripada kemuliaan olimpiade yang dijalani sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada saatnya di mana kita itu harus memilih antara kemuliaan dunia atau kemuliaan Allah. Saat kita memilih kemuliaan Allah, itu berarti kita memilih untuk taat kepada kehendak Allah. Dan saat itu bisa jadi kita direndahkan oleh orang. Kita bukan mendapat sanjungan, kita bukan mendapat pujian, kita direndahkan oleh orang-orang. Waktu direndahkan, ada kalanya kita harus diam. Kita tidak bisa membela diri, apalagi sampai mencari validasi. Waktu taat kepada kehendak Allah, ada saatnya penderitaan itu menyapa dan mampir dalam hidup kita. Tapi itu tidak usah kita sesali. Ada saatnya kita juga disalahpahami dan dituduh. Tidak usah juga kita jadi sedih. Tetap lakukan kehendak Allah seperti Kristus, karena kita akan menerima kemuliaan yang melampaui kemuliaan dunia ini. Kemuliaan dunia ini sehebat apapun Bapak Ibu Saudara akan pudar. Medali yang diperoleh mungkin bisa berkarat. Nama kita yang populer akan dilupakan. Tetapi kemuliaan dari Allah, yaitu karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita, adalah kemuliaan yang melampaui segala. Itulah kemuliaan yang tidak akan pernah usang, bahkan ketika langit dan bumi ini bergoncang. Menjadi perenungan kita pada hari ini, apakah kita sedang sibuk memoles istana-istana dalam kehidupan kita agar terlihat mulia di mata manusia, atau kita sedang membiarkan diri, memberi diri diubah oleh kemuliaan Kristus? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini.